Assalamualaikum, semangat pagi Indonesia. Pada pagi yang cerah di pagi hari ini, senang sekali saya dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Yang jelas, kita selalu berdoa dan berharap semoga aktivitas kita di pagi hari selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan kesuksesan. Saya berdoa juga Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan harapan kami Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu dalam kondisi selalu sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan sharing lagi. Saya semangat karena jujur semakin kami memberikan materi, semakin merasakan nikmat yang luar biasa, karena berbagi adalah sebuah keharusan bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan pengalaman pun bisa dibagikan, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah amal jariah buat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas materi yang keempat dari 8 materi. Kepinginnya sih materinya santai-santai aja, tapi kami berharap walaupun dalam kondisi yang santai, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut materi tentang optimasi magnet rezeki dengan kekuatan hati dan pikiran. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, karena itu penting sekali Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan loncengnya, dibunyikan supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi dari YouTube, dari HDR TV, sehingga nanti kalau kami mengupload video baru, Bapak Ibu bisa langsung menerima informasinya. Jangan lupa Bapak Ibu, jika materi-materi yang kami sampaikan itu tidak berkenan, atau Bapak Ibu ingin mengkritik materi kami, silakan Bapak Ibu memberikan komentar, dan harapan kami Bapak Ibu bisa berbagi kepada orang lain. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan bisa diterima. Bapak Ibu sekalian, materi kita akan membahas tentang jualan. Jadi hari ini kita coba menjual produk. Insya Allah sharing pagi hari ini berdasarkan pengalaman. Jadi sedikit teori, tapi mudah-mudahan banyak pengalaman yang kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan mulai saja materinya Bapak Ibu. Kami mohon bersabar, kita akan masuk ke materi. Jadi kita bahas secara detail tentang kelanjutan dari materi umum, yaitu tentang optimasi magnet rezeki dengan kekuatan hati dan pikiran. Kita masuk, kemarin kita sudah bahas materi 1, 2, 3, dan ini adalah materi yang keempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti perkembangan materi yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas bagaimana jualan Bapak Ibu cepat laku. Ini sebuah tema yang menurut saya cukup menggelitik di kalangan para marketer dan para selling. Banyak mereka mengalami banyak masalah tentang bagaimana sih saya jualannya supaya cepat laku. Apalagi sekarang Bapak Ibu kita ketahui
sosial media atau dalam hal ini jualan secara online sudah menggurita, bahkan menjadi pasar tersendiri. Bahkan hampir semua produk yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu sudah dipasarkan melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu kita pernah melihat, bahkan kita langsung ditawari secara langsung dan kita diminta untuk ketemu, hari ini hampir semua penjualan melalui secara online. Dan ini kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan, karena jika kita tidak mengikuti maka kita akan mengalami banyak sekali kendala terkait dengan bagaimana kita menjual produk dengan cepat. Ya, pada materi yang kali ini yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, ini bisa diterapkan di penjualan secara langsung atau offline, atau penjualan tidak langsung atau secara online. Jadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu bisa terapkan teknik dan strategi ini ke aplikasi langsung, ke penjualan secara langsung maupun tidak langsung, online maupun tidak online, online atau offline, bertemu atau tidak bertemu. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan materi strategi ini untuk Bapak bisa menjual produk secara online maupun offline. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena menjual adalah sebuah kegiatan yang harus kita jalani. Karena kalau Bapak Ibu punya produk tapi Bapak Ibu tidak bisa menjual, maka alangkah sayang sekali, karena siapa tahu dengan produk yang Bapak jual, Bapak bisa melakukan penjualan dengan produk itu, maka bisa jadi Bapak Ibu bisa memiliki income yang luar biasa dari penjualan yang Bapak lakukan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki produk, dan itu misalkan produk yang Bapak miliki adalah produksi sendiri, artinya Bapak Ibu memiliki keuntungan 2 kali atau 3 kali dari yang beda dengan mereka yang tidak memiliki produk. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Mereka yang memiliki produk dan mampu menjual produknya itu adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka pasti menguasai tentang produk yang mereka jual. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya akan coba sharing tentang produk yang dijual oleh hampir di kalangan kita. Jadi ada salah satu contoh, Bapak bisa lihat di slide bahwa saya coba memberikan contoh bahwa ada produk yang dalam kemasan botol, ini adalah herbal, dan ada dalam kemasan plastik, botol beling maupun kemasan dalam bentuk plastik. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini adalah produknya Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Kalau misalkan produk yang ditawarkan adalah produk yang Bapak miliki. Nah, yang jelas Bapak Ibu, ketika Bapak memiliki produk ini, pasti Bapak berpikir tentang berapa sih harga produk yang harus dijual di pasaran, produk yang Bapak miliki. Nah, ini ada sebuah keinginan atau perbedaan yang luar biasa ketika Bapak Ibu memiliki produk sendiri. Artinya Bapak Ibu bisa melihat keuntungan yang Bapak Ibu dapat dari penjualan produk tersebut. Beda dengan jika Bapak Ibu tidak memiliki produk sendiri. Jadi ini sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Kira-kira jika produk yang saya tampilkan ini adalah milik Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan?
Yang jelas yang Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana menjual produk ini dengan harga tertinggi. Nah, ini adalah sesuatu yang normal bagi mereka yang ingin menjual produknya, apalagi produknya itu berkualitas tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin menjual produk, banyak hal yang harus Bapak ketahui tentang produk tersebut. Nah, sambil contoh adalah produk herbal dalam kemasan botol. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melihat produk dalam bentuk botol ini, apa yang terpintas dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Yang jelas produk ini pakai beling, rawan sekali dengan pecah, kemudian beratnya juga cukup berat. Jadi kalau misalkan kita ngirim produk itu cukup jauh keluar kota, maka biaya ongkos kirimnya gede sekali. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa jual berapa produk tersebut dengan harga berapa yang Bapak tawarkan? Nah, ini sebuah pertanyaan. Nah, kalau itu Bapak Ibu sudah pahami dan mengerti, Bapak Ibu bisa memberikan prediksi dan gambaran tentang berapa harga produk yang Bapak Ibu ingin tawarkan pada orang lain, dengan produk yang Bapak ketahui tentang kualitas produk tersebut. Nah, ini yang nanti kita akan coba bahas lebih jauh tentang hal-hal yang terkait bagaimana Bapak menjual produk dengan harga yang tinggi dengan kualitas produk yang cukup baik. Sementara Bapak Ibu di kompetitor kita itu memiliki produk yang sama dengan kualitas juga mungkin sama, tetapi mereka tidak memiliki kelebihan-kelebihan. Misalkan mereka menggunakan kemasan dalam bentuk plastik atau botol plastik. Nah, sementara kita menggunakan botol beling. Nah, ini merupakan sebuah diskusi yang nanti Bapak Ibu akan menentukan berapa harga yang tepat untuk produk ini untuk dijual di kalangan masyarakat. Dan produk ini lebih jauh adalah khususnya untuk mereka-mereka yang seperti apa, dan ini harus kita bahas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang ini dengan latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menjual produk dengan sangat cepat sekali dalam waktu yang sangat cepat, yaitu kurang lebih sekitar 5 menit. Dengan kondisi produk Bapak Ibu sudah ketahui. Pertama, Bapak Ibu punya pesaing. Kedua, produk Bapak Ibu juga punya pesaing. Kemudian di pasar juga banyak sekali produk yang sejenis dengan Bapak Ibu tawarkan. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu mengemas supaya produk yang Bapak miliki, Bapak Ibu sekalian, itu terjual dengan cepat. Nah, apa saja yang Bapak harus lakukan supaya produk itu cepat laku? Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu tentang produk secara spesifikasi dan keunikan produk yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak harus paham sekali tentang produk yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau saya memberikan contoh produk misalkan herbal ya Bapak Ibu, produk herbal, nah seperti yang di monitor Bapak bisa lihat. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang spesifikasi produk. Yang pertama adalah bahan utamanya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetahui tentang isi produk tersebut. Yang pertama adalah tentang bahan utama. Bahan utama produk ini misalkan karena dia adalah produk minuman, ini berbahan baku utama itu dari buah pace. Nah, Bapak Ibu harus menguasai apa itu pace, mengkudu.
Kemudian buah pacing, kemudian ada buah goji. Nah, buah goji ini luar biasa, sangat luar biasa karena buah goji ini hanya ada di pegunungan di Cina sana, di Tibet. Nah, buah goji itu luar biasa. Dan itu bagus sekali untuk menambah imun dalam tubuh. Yang kedua, memperbaiki sel-sel yang sudah mati. Ada buah goji, kemudian ada buah mengkudu, ada kunyit putih, ada anggur, ada buah rosella, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui secara detail tentang produk tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjual produk herbal, ya Bapak harus tahu tentang spesifikasi produk tersebut secara detail. Nah, ini yang paling penting. Dan lihat keunikan produk Bapak Ibu. Dan kita lihat di pasaran produk ini kira-kira pesaingnya menggunakan apa kira-kira. Nah, kalau Bapak bisa mendeteksi tentang spesifikasi dan keunikan produk Bapak Ibu secara cepat, maka Bapak Ibu akan bisa memiliki kemampuan untuk ketika nanti konsumen bisa bertanya tentang produk tersebut. Nah, Bapak harus mengetahui secara spesifikasi dan keunikan produk tersebut. Jadi detailnya Bapak harus mempelajari tentang produk tersebut sebelum Bapak Ibu turun ke lapangan. Nah, apa yang membuat produk itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat Indonesia, kalangan para pencinta produk? Nah, ingat Bapak Ibu, banyak hal yang Bapak Ibu harus berikan kepada orang lain, informasinya tentang produk tersebut secara detail, sehingga Bapak Ibu memiliki pesan pamungkas yang nantinya ketika konsumen bertanya itu merupakan pesan yang sangat luar biasa dan mereka langsung mengatakan bahwa saya mau beli. Jadi misalkan gini, ketika Bapak Ibu menawarkan produk ini, Bapak Ibu harus mengetahui dulu tentang kebutuhan pasien. Jadi kebutuhan konsumen. Jadi misalkan gini, si konsumen bercerita tentang sakit, misalkan sakit darah tinggi, kolesterol, jantung, asam urat, kemudian ginjal. Nah, Bapak Ibu harus jeli ketika mereka memberikan informasi tentang kondisi tubuh pasien, kondisi konsumen itu, dia menceritakan tentang kondisinya. Bapak Ibu harus melihat berapa kali beliau berkata-kata tentang kondisi tubuh. Misalkan saya punya sakit darah tinggi. Nah, kata-kata darah tinggi ini lebih dari 3, 4, 5, 6 atau bahkan sampai 10 kali. Sementara kolesterol, asam urat, kemudian jantung dan lain-lain ini tidak banyak dia jelaskan, tapi dia mengeluh hampir terkait dengan masalah sakit darah tinggi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui tentang kondisi konsumen yang membutuhkan tentang bagaimana supaya beliau sembuh dari sakit darah tinggi, nah Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan tentang produk ini yang lebih detail tentang manfaat produk ini. Jadi Bapak Ibu mengetahui tentang spesifikasi produk itu sangat dibutuhkan, sehingga Bapak Ibu bisa menjawab setiap keluhan konsumen Bapak Ibu sekalian. Jadi spesifikasi produk dan kelebihannya Bapak Ibu harus menguasai. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu sudah tahu tentang keluhan konsumen, kemudian kita bisa memberikan
penjelasan tentang apa yang beliau keluhkan dan ada di dalam produk kita, maka menurut perkiraan saya mereka akan tertarik dan mereka akan beli. Itu yang pertama. Jadi kuasailah produk secara spesifikasi dan cari keunikannya. Nah, tentang keunikan Bapak Ibu bisa melihat dari segi, bisa jadi dari segi kualitas maupun dari segi waktu yang dibutuhkan untuk proses penyembuhannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ditanya kira-kira berapa lama dibutuhkan untuk sembuh menggunakan produk ini, nah Bapak Ibu bisa menjelaskan. Bapak Ibu, produk kami bisa membantu Bapak Ibu dalam waktu 15 menit. Nah, itu keunikannya Bapak Ibu. 15 menit itu Bapak Ibu akan mengalami detoksifikasi dan yang terjadi Bapak Ibu akan mengeluarkan cairan berupa kotoran di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa meyakini tentang keunikan produk yang Bapak miliki kepada konsumen Bapak Ibu, maka akan berpeluang sekali mereka akan beli. Atau misalkan begini, saya pernah menjual produk berat badan. Nah, ketika saya menjual produk berat badan, yang mereka tanyakan rata-rata adalah berapa lama dibutuhkan untuk menurunkan berat badan sekitar 5-10 kilo. Nah, ini merupakan keluhan dari para konsumen. Kira-kira kalau Bapak ditanya seperti itu, apa yang Bapak Ibu jawab? Nah, waktu itu Bapak Ibu saya langsung berkata, ini hitungan jam. Jadi hitungan jam itu artinya langsung reaksinya nanti akan terjadi setelah 2 jam kemudian akan terjadi BAB selama 5 kali sampai 10 kali dalam kurun waktu kurang 1-2 jam. Nah, ini merupakan satu keunikan tersendiri. Kok bisa ya produk ini bisa menurunkan berat badan dalam waktu singkat? Nah, Bapak Ibu bisa tunjukkan tentang kualitas produk kita dan mereka akan bertanya, memang ini bisa jadikan jaminan. Kalau misalkan ada jaminannya, maka saya akan beli. Nah, berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu bisa compare kepada mereka bahwa produk ini memang sudah terbukti dan hasilnya luar biasa. Nah, keunikannya adalah waktu reaksi yang dibutuhkan obat tersebut sangat cepat. Nah, itu merupakan sebuah keunikan dari produk tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa Bapak harus mengetahui secara spesifikasi dan keunikan dari produk tersebut. Nah, berikutnya yang kedua adalah Bapak Ibu bisa melakukan meluluhkan konsumen dengan bahasa yang meyakinkan. Jadi Bapak harus menunjukkan bukti atau data yang terkait dengan produk yang Bapak Ibu jual. Nah, data itu harus Bapak pegang dan itu merupakan testimoni dari berbagai kalangan yang mereka yang sudah mencoba produk Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ketika Bapak menjual produk kepada orang lain, Bapak Ibu tidak punya data. Jadi harapan saya siapkan data secara lengkap supaya mereka ketika bertanya tentang produk yang kita miliki Bapak Ibu, mereka merasa terjawab atau merasa merasa yakin bahwa produk ini benar-benar berkualitas. Jadi miliki data yang lengkap, kemudian syukur-syukur ada testimoninya, sehingga ketika mereka bertanya tentang data dan testimoni, Bapak Ibu bisa tunjukkan. Jadi yakinilah mereka dengan cara seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai ketika mereka bertanya ini sudah ada bukti, Bapak Ibu bilang belum terbukti, belum pernah ada yang pakai. Ya mungkin produk yang Bapak miliki tidak akan pernah terjual. Jadi
milikilah data yang lengkap, baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk video, audio video. Ya. Nah ini bentuk meyakininya itu merupakan bentuk meyakini konsumen itu butuh data. Jadi data yang lengkap dalam bentuk tertulis maupun dalam audio video. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi yakinilah mereka dengan data. Jangan Bapak Ibu meyakini hanya dengan kata-kata. Ini akan tidak efektif dan tidak akan berpengaruh sekali terhadap penjualan Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, berikanlah pelayanan yang responsif. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bisa menjual produk, konsumen membutuhkan pelayanan tentang purna jual. Jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan waktu yang cukup banyak untuk menerima keluhan konsumen dan berikan pelayanan yang luar biasa, sehingga after mereka membeli produk Bapak Ibu, mereka meyakini bahwa Bapak Ibu memberikan arahan, petunjuk, bahkan memberikan masukan-masukan, kemudian mengingatkan dan lain-lain kepada konsumen tersebut. Dan itu luar biasa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberikan responsif yang luar biasa kepada mereka, mereka akan tertarik dan pasti mereka akan merekomendasikan kepada orang lain. Jadi memberikan pelayanan yang responsif itu merupakan cara supaya Bapak Ibu bisa menjual produk dengan cepat. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah Bapak Ibu mendengarkan keluhan konsumen dan berikan solusi yang tepat. Jadi ini banyak kasus Bapak Ibu tentang ini. Kalau misalkan Bapak sudah menjual produk, pasti konsumen akan banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak menerima keluhan dari konsumen, maka saya bilang Anda luar biasa. Artinya bahwa produk Bapak Ibu benar-benar dipergunakan oleh konsumen. Jadi kalau misalkan dia berupa herbal, maka dikonsumsi. Tapi kalau tidak ada respon atau tidak ada keluhan, berarti produk Bapak Ibu bisa jadi setelah dibeli mereka tidak konsumsi. Jadi semakin banyak keluhan dari konsumen, itu artinya Bapak Ibu memiliki nilai plus. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerima keluhan itu bukan berarti Bapak Ibu produknya kurang baik, malah justru ketika Bapak Ibu mendapatkan keluhan, sudah dipastikan produk Bapak Ibu memiliki nilai kualitas yang luar biasa. Jadi ketika mereka mau, Bapak Ibu tinggal mendengarkan dan berikan solusi yang tepat. Itu yang paling penting. Nah, kalau itu Bapak Ibu lakukan secara baik dan tepat, maka kemungkinan besar konsumen akan kembali lagi pada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pernah ingat ketika saya ketika saya jualan, supervisor saya bilang begini, hari ini ada keluhan dari konsumen kah? Saya jawab, oh ada Pak, banyak. Wah bagus. Wah, saya kaget, loh kok malah justru bagus ya, karena semakin banyak konsumen mengeluh, maka semakin bagus penjualan Bapak Ibu sekalian, atau semakin baik produk Bapak Ibu yang Bapak jual. Nah ini yang menarik. Jadi semakin banyak mereka memberikan keluhan, maka semakin bagus produk yang Bapak Ibu miliki. Oke, berikutnya Bapak Ibu yang kelima. Yang kelima adalah berikan komitmen kecil kepada konsumen. Bapak Ibu sekalian, komitmen kecil apa yang Bapak Ibu berikan pada mereka? Misalkan seperti ini contoh. Bapak Ibu nanti setelah konsumsi produk ini,
kurang lebih sekitar 15 menit, nanti saya telepon ya. Nah, itu merupakan sebuah komitmen bahwa Bapak Ibu setelah mengkonsumsi produk, maka dari kami, dari seorang penjual, itu akan memberikan respon kepada konsumen. Nah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, maka luar biasa. Jadi jangan khawatir Bu, nanti saya telepon, saya berikan masukan-masukan harus bagaimana. Bapak Ibu harus memberikan kepastian komitmen apa yang Bapak Ibu berikan kepada mereka supaya mereka yakin bahwa produk ini luar biasa. Hal-hal yang sepele Bapak Ibu sebenarnya, komitmen kecil itu, tapi itu sangat mempengaruhi penjualan Bapak Ibu sekalian. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mencoba hal-hal kecil yang nantinya Bapak Ibu dalam waktu sangat cepat produk Bapak Ibu bisa terjual. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjual, harga mungkin tidak begitu penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi pagi hari ini bermanfaat, dan kami yakin banyak hal yang mesti kita bahas, tetapi kami cukupkan saja hari ini. Mudah-mudahan materi ini akan berkelanjutan untuk materi yang kelima. Kami ingatkan, jangan lupa Bapak Ibu lakukan share, subscribe, kemudian share, like, komen, serta subscribe. Jadi subscribe dulu, kemudian bunyikan loncengnya, share, baru komen. Itu yang kami mohon, dan mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bermanfaat. Jadi saya cukup.